Aku sudah melihat profilmu. Beberapa makanan ini telah ditulis, yang lainnya kurasa. Alexa tersenyum. Misalnya, wanita di sampingmu sepertinya tidak suka minum air. Wanita yang ditunjuk oleh Alexa, menganggukkan kepalanya. Itu benar. Bagaimana kamu tahu? Itu rahasia. Silakan mencicipi makanan ini dan kita bisa membicarakannya nanti. Alexa sengaja membuat mereka terus menebak-nebak sambil menahan rasa penasaran mereka. Karena mereka benar-benar ingin mendengar tanggapan Alexa, mereka melupakan rasa frustrasi mereka sebelumnya, dan mulai mencoba makanan yang disiapkan untuk mereka. Alexa menunduk dan tersenyum, tapi dia hanya minum air sepanjang waktu. Setengah jam kemudian, semua orang selesai makan. Pada saat ini, pria bernama Darren meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan berkata kepada Alexa, "Meskipun kami sangat berterima kasih atas keramah tamahanmu, kami telah memutuskan untuk membatalkan kolaborasi dengan perusahaan Geraldine. Kami terbang begitu saja kali ini untuk menunjukkan wajah pada Mandala. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Tapi, aku punya beberapa statistik yang mungkin kamu minati." Setelah berbicara, Alexa memberi isyarat kepada Amelia untuk membagikan informasi tersebut kepada 5 orang yang duduk di meja. Ini adalah kinerja penjualan perusahaan Geraldine pada bulan terakhir tahun lalu. Dokumen kedua adalah produk yang ingin dipromosikan perusahaan Geraldine di Eropa. Dari penelitian kami menemukan bahwa orang Eropa telah terpesona dengan pengobatan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi belum ada yang berinvestasi di pasar itu. Perusahaan Geraldine selalu menjadi pemimpin dalam industri parfum, dan selalu memberikan preferensi kepada perusahaan mitra kami. Kami berencana untuk berinvestasi di pasar baru ini, dan kami ingin memberi Anda kesempatan untuk menjadi yang terdepan. Para perwakilan melihat informasi di tangan mereka dan melemparkannya ke satu sisi. Ada banyak perusahaan besar yang memberikan penawaran lebih baik daripada kamu. Ditambah lagi, Nona Alexa, apakah kamu mengerti tentang parfum? Bagaimana jika saya menambahkan 1 tahun dukungan gratis? Alexa menawarkan, sebagai model, aku cukup terkenal di Eropa. Orang-orang di sekitar meja terdiam, karena terkejut ketika mereka melihat Alexa dari atas ke bawah. Saat ini, seseorang tiba-tiba menyadari, kamu adalah supermodel Asia yang terkenal, Alexa. Saya tidak akan menganggap diri saya seorang supermodel. Jadi, kamu adalah CEO baru dari perusahaan Geraldine? Pendapat mereka tentang dirinya mulai berubah. Ya, aku pikir kamu terlihat familiar. Jadi, kamu adalah Alexa, model legendaris Asia. Model yang memicu tren oriental di AS, dan berjalan di berbagai peragaan busana kelas atas di Eropa. Salah satu perwakilan wanita mulai bersemangat. Kamu luar biasa, kami sudah mendengar banyak tentangmu. Terima kasih, Alexa tetap rendah hati. Tapi kamu tetap perlu menjawab pertanyaan kami, apakah kamu mengerti tentang parfum? Darren bersikeras untuk mendapatkan jawaban. Aku tidak mengerti tentang parfum, tapi aku tahu bagaimana membantumu mencapai hasil yang paling berharga, Alexa menjawab dengan lugas. Setelah mendengar hal ini, perwakilan tersebut akhirnya tersenyum. Saya menyukai kejujuranmu. Dibandingkan dengan mereka yang hanya tahu cara membicarakan bisnis, kamu pastinya jauh lebih disukai. Itu karena aku bisa membaca pikiran orang, dan dari situlah aku tahu apa yang kalian semua sukai. Apa kalian percaya padaku? Alexa meletakkan kedua tangannya di atas meja dan mengangkat dagunya saat dia berbicara. Kalau begitu, menurutmu apa yang sedang kupikirkan saat ini? Darren bertanya sambil tersenyum tertarik. Alexa memandang Darren dengan serius dan menjawab dengan tulus, kamu bertanya-tanya bagaimana kamu bisa melanjutkan kolaborasi dengan perusahaan Geraldine. Darren memandang Alexa dengan heran dan bertepuk tangan. Bagaimana denganku? Alexa memandang wanita muda di seberangnya dan menjawab, kamu bertanya-tanya apakah kamu bisa mendapatkan sepiring kue lagi. Bagaimana kamu tahu? Wanita itu bertanya dengan heran. Karena kamu baru saja berbisik kepada rekanmu beberapa saat yang lalu, dan bertanya apakah kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Wanita itu terkejut dengan perhatian Alexa saat dia mengacungkan jempol ke arahnya.
Karena semua yang terjadi, Darren akhirnya berkata pada Alexa, "Ayo bekerja sama." Alexa mengangkat bahunya. "Nona Alexa, kamu telah menunjukkan kepada kami kemampuan pengamatanmu yang mendetail karena kamu ingin meyakinkan kami, bukan? Saya harus mengakui bahwa kamu telah berhasil. Kamu adalah seorang negosiator yang ahli." Darren memuji. "Kepribadian dan karismamu telah meyakinkan saya bahwa kolaborasi kita akan sukses." Alexa tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Darren. Setelah mengetahui bahwa Alexa adalah istri Kenzie dan juga seorang supermodel terkenal, ia menyadari nilai yang dimiliki Alexa dan perusahaan Geraldine. Dia hanya perlu mencari alasan yang masuk akal untuk melanjutkan kerjasama mereka. "Saya sangat senang menerima pujianmu. Mengenai kontraknya, silakan datang ke perusahaan Geraldine sore ini untuk menandatanganinya. Namun, karena alasan terkait pekerjaan, saya mungkin tidak dapat menyambutmu di sana. Mohon maafkan aku." "Tidak apa-apa, lakukan apa yang perlu kamu lakukan," kata Darren dengan sopan. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. "Alexa, apakah kamu benar-benar akan absen dari pertemuan siang ini?" Setelah makan siang, Alexa dan Amelia meninggalkan hotel bersama, ketika Amelia mengikuti Alexa dan menanyainya, "Jika kita mengungkapkan semuanya sekarang, maka kita tidak akan melihat ekspresi lucu Arsi nanti." Alexa memakai dengan jasnya lebih erat. "Aku tidak pernah tahu bahwa Alexa begitu pandai dalam bernegosiasi." Amelia terkesan oleh Alexa. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Antarkan aku pulang lalu jaga Jevan." "Bagaimana suasana hatinya akhir-akhir ini?" Alexa bertanya sambil menaiki mobil. "Dia menjadi lebih baik dalam menyembunyikan perasaannya," jawab Amelia. "Dia menerima cukup banyak pekerjaan akhir-akhir ini dan albumnya akan segera dirilis. Kedepannya, sepertinya dia akan terlalu sibuk untuk memikirkan hal lain." "Amelia, meskipun Andre belum melupakan wanita itu, dia sama sepertiku, dia tidak akan pernah kembali. Jadi, masa depannya ada di tanganmu," Alexa menjelaskan. "Perutku semakin membesar dan semakin tidak nyaman untuk bepergian. Akibatnya, aku akan semakin jarang tampil di depan publik. Kuharap kamu bisa menjaga Jevan dengan baik." "Aku mengerti." Amelia memandang Alexa dan menganggukkan kepalanya. "Ngomong-ngomong, ku dengar The Lost Relative akan segera dirilis. Benarkah?" Waktu pasti berlalu dengan cepat. Alexa terdiam saat dia mengingat semua kenangan dari syuting. "Kamu akan menjadi viral lagi." Alexa menyentuh perutnya. Memikirkan kegigihannya di masa lalu, dia merasa lega dengan usahanya. "Mari kita selesaikan masalah ini dengan perusahaan Geraldine terlebih dahulu." Amelia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Oke." Dari sorot matanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Amelia mengagumi Alexa. Tapi, kekaguman ini berbeda dengan kekaguman yang dia rasakan terhadap seorang pria. Namun, Alexa tidak kembali ke rumah. Sebaliknya, dia menuju ke Mandala dan berjalan ke kantor Kenzie. Pasangan itu saling bertatapan sebelum Kenzie berdiri dari tempat duduknya dan bergegas memeluk Alexa. "Aku mendengar apa yang terjadi, negosiator ahliku. Aku tidak mempermalukanmu. Bagaimana mungkin kamu bisa membuatku malu?" Kenzie menghela nafas sambil meletakkan dagunya di atas kepala Alexa. "Aku yakin, selama kamu bersedia, kamu bisa dengan mudah mengatur Mandala jika kamu mau." Pasangan itu memahami tingkat perut hitam satu sama lain, jadi tidak ada yang perlu dijelaskan. Sore itu, tepat sebelum rapat dewan lainnya diadakan, Arsi menerima panggilan telepon dari asisten Rian. Kakek Arifin telah memintanya untuk bergabung dengan mereka dalam rapat dewan. Arsi sekali lagi berasumsi bahwa kakek Arifin akan menyerahkan perusahaan itu kepadanya. "Sayang, ibu akan bergantung padamu. Kamu harus bekerja keras," kata Arsi gembira sambil memegangi perutnya. Namun, tepat sebelum Arsi hendak berangkat ke pertemuan tersebut, Sekretaris Amanda mengetuk pintu dan berkata, "Nona Arsi, orang-orang dari Swiss ada di sini."
Mereka bilang mereka di sini untuk membicarakan tentang penandatanganan kontrak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.